Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. What If episode 4 udah dirilis kemarin dengan judul What If Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands. Atau artinya bagaimana kalau Doctor Strange kehilangan hatinya bukanlah tangannya. Nah, ini kisah yang bertolak belakang sama latar belakang Doctor Strange di debut filmnya. Yang kalau di film, Strange justru hampir kehilangan kedua tangannya akibat kecelakaan maut. Di sini justru korbannya bukanlah dia, melainkan Christine Palmer. Dan What If episode kali ini kayaknya sengaja dirilis biar hype teaser Spider-Man No Way Home kemarin ikutan nimbrung ke serial ini. Soalnya di sini Ngana bakal ngelihat Doctor Strange versi menyeramkan. Selamat datang di channel Kawan Review, ini di Spotlight What If episode 4. Masih asumsi konyol aja, entah emang aku mainnya kurang jauh jadi nggak dapat info yang banyak kayak kalian. Episode 4 kali ini sengaja dirilis versi kisahnya Doctor Strange, yang mana tokoh yang kali ini dijuluki Dukun Marvel. Dalam sepekan terakhir kerap dibicarakan lantaran sosoknya di teaser Spider-Man No Way Home tampak berbeda, dengan semua keputusan ngasal yang dibuatnya berdampak sama kerusakan universe. Dan setelah lihat What If episode 4 ini, rasanya teori sampah itu hampir mendekati. Apakah episode ini sengaja dirilis lantaran Dark Dimension yang ada di cerita komik benar-benar akan diangkat? Oke, yuk kita telisik lebih dalam apa-apa saja yang terjadi di What If episode 4. Di awal kita dibawa ke scene di mana Stephen Strange menjemput Christine untuk menemaninya ke sebuah acara yang di sini tidak disebutkan dengan gamblang. Tapi kalau di film Doctor Strange disebutkan kalau dia dapat undangan buat mengisi kata sambutan di acara makan malam perkumpulan Neurokis. Perbedaan yang paling mencolok di film Doctor Strange, Strange justru pergi sendiri ke acara tersebut dan di tengah perjalanan sebelum kecelakaan hebat terjadi yang bikin distraction, justru telepon dari rumah sakit. Nah, kalau di What If, Christine justru ikut pergi bersamanya dan kayaknya hubungan keduanya udah jauh lebih serius ketimbang di film Doctor Strange yang masih penjajakan. Dan di sini distraction justru bukan dari telepon melainkan Christine. Oke, lagi, nasib tokoh karakter di film dan What If akan berbeda. Christine di sini justru tewas saat kecelakaan maut, sementara Stephen Strange selamat dan tentunya kedua tangannya baik-baik saja. Dan di sini ceritanya nggak banyak berubah dari filmnya. Yang membedakannya cuma Strange akhirnya belajar ilmu sihir bukan karena tangannya lagi, tapi karena kematian Christine. Strange akhirnya berhasil menguasai ilmu sihir, tampak terlihat beberapa adegan yang diambil dari kisah aslinya. Misalnya aja kayak waktu Strange pertama kali menggunakan sihir pemutar waktu untuk sebuah apel, kemudian Anson Wong tewas yang di sini nggak diceritakan detailnya, tapi kayaknya nggak ada yang berubah karena kalau di film Doctor Strange, Anson Wong tewas terjatuh setelah ditendang oleh Caecilius, and then sampai akhirnya Doctor Strange berhasil mengalahkan Dormammu dan julukan Sorcerer Supreme diturunkan ke Doctor Strange. Oke, kita mundur sedikit ya. Ada scene di saat Strange membaca The Eye of Agamotto dan menyinggung nama Cagliostro. Ya, Cagliostro atau dengan nama aslinya Obeng. Karakter ini nantinya bakal nongol di What If untuk pertama kalinya, dan dalam buku komik aslinya, Obeng punya pengaruh yang jauh lebih jahat di jagat semesta Marvel. Hanya saja, di What If, sosok ini berbeda. Singkat cerita, di Sanctum Sanctorum, sesaat setelah Wong menghampiri Strange dan dalam dialog itu menegaskan peristiwa kematian Christine dalam kecelakaan maut itu sudah terjadi 2 tahun lamanya. Dan di sini, Strange dengan kekuatannya menggunakan Time Stone mencoba mengembalikan waktu, berupaya merubah takdir bagaimanapun caranya supaya kecelakaan maut itu tidak pernah terjadi, dan berulang kali ia mencoba sampai menggunakan jalan pintas, tetap takdir kematian Christine emang tidak bisa diubah. Oke, menyinggung sedikit soal Spider-Man No Way Home, di mana Peter Parker meminta bantuan Doctor Strange buat merubah keadaan, menghilangkan semua kejadian yang sudah dialami Peter, termasuk tentang dirinya sebagai Spider-Man. Dan dari adegan di What If ini mencoba mempertegas kembali kalau takdir yang emang seharusnya terjadi tidak dapat diubah. Dan kalaupun mau merubah atau bisa diubah, ada proses rumit dan resiko besar yang mesti ditanggung. Makanya dalam teaser Spider-Man No Way Home, akibat ritual si Mbah Dukun itu, akhirnya terjadi kekacauan universe. Oke, ini pun terjadi di What If episode 4 ini, di mana ambisi Strange buat mengembalikan cinta sejatinya dari kematian, tapi hasilnya tetaplah nihil dan ada resiko yang mesti dihadapi.
Lanjut, Anson Won tiba-tiba nongol bak tuyul elit. Mengetahui apa yang dilakukan Strange sia-sia, ia mencoba memperingatkan untuk tidak melakukan hal bodoh lainnya. Dan singkatnya, perseteruan keduanya membuat Anson Won pun harus bertindak. Mungkin kawan-kawan baru menyadari setelah menuju ending serial ini, tapi Anson Won menggunakan kekuatannya membelah Doctor Strange menjadi dua. Strange yang baik menghormati takdir dan Strange yang ambisius yang akhirnya membawa malapetaka. Hanya saja, kedua Strange dalam kondisi lemah karena hidup dengan jiwa yang tidak utuh. Oke, Doctor Strange tiba-tiba terdampar di sebuah hutan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang awalnya kukira adalah Mordo. Setelah diperhatikan ternyata bukan, lantaran pria kulit hitam itu punya kedua mata yang beda warna, biru dan merah. Iya, benar Pak, itu Obeng. Yoi, visual yang berbeda dari apa yang pernah diperkenalkan dalam komik Marvel. Dan di sini Obeng jadi penyihir yang menjaga sebuah kastil di tengah hutan. Dan mungkin silakan diralat saja. Kedua mata tadi jadi representasi kalau Obeng di sini mungkin terjebak antara versi dirinya yang baik dan versi dirinya yang jahat seperti yang terjadi di komik Marvel. Maybe. Oke, Strange yang ada di sini justru Strange versi ambisius ya. Doi bertekad mencari perpustakaan Cagliostro. Singkatnya, Strange tiba di kastil itu di mana ia menemukan sebuah tanda mantra di lantai yang tampak dibuat untuk menjaga kastil itu. Dan kalau diperhatikan lagi, tanda mantra itu mirip sama yang pernah ada di WandaVision waktu Wanda melawan Agatha Harkness. Ya, Strange dengan upaya menghilangkan mantra tadi justru memicu lebih banyak mantra pelindung di area itu. Dan seketika Strange terlempar jatuh ke bawah dan kembali mempertemukannya dengan Obeng. Strange kembali bertanya di mana ia bisa menemukan Sorcerer's Cagliostro dan Strange mencoba menebak. Apa mungkin pria di depannya adalah Cagliostro? Pasalnya pria berkulit hitam itu sempat bilang Cagliostro bisa saja ada di manapun. Yang secara nggak langsung, Cagliostro di What If bukan lagi dalam bentuk wujud manusia, tapi Black Power. Makanya tokoh Obeng di sini atau nama lain dari Cagliostro dibuat jadi tokoh yang baik. Oke, singkat cerita, Doctor Strange tiba di ruangan perpustakaan. Perpustakaan buku sihir yang seharusnya kalau di film Doctor Strange ada di Kamar-Taj, Nepal. Dan Strange di sini membongkar satu persatu buku sihir yang ada dan mempertemukannya dengan The Book of Cagliostro. Dan buku ini pernah muncul juga di Kamar-Taj, di mana Caecilius mengambil satu lembar mantra di dalamnya untuk membangkitkan Dormammu. Dan di sini Strange akhirnya menggunakan mantra di dalamnya buat melawan titik mutlak. Ia memanggil dan menyerap satu persatu makhluk mistis dari yang terkecil sampai yang terkuat. Oke, singkat cerita, proses Strange menyerap semua kekuatan mistis itu ternyata memakan waktu cukup lama. Obeng tampak menua. Dan kita dibawa kembali di Phantom Zone, terlihat Doctor Strange lain. Yoi, ini versi baiknya. Versi Strange yang akhirnya menghormati takdir, termasuk kematian Christine Palmer. Singkat cerita, Strange melihat sekeliling bak melebur. Anson Won tiba-tiba nongol dan menjelaskan situasi yang terjadi dan Strange versi baik ini terdampar di sebuah tempat yang gelap, dikelilingi lingkaran mantra pelindung dan mempertemukannya dengan Strange jahat. By the way, aku punya pandangan soal cikal bakal The Demit merah yang so asik itu. Apakah di sini Marvel mencoba ngetis sedikit demi sedikit lantaran sebelumnya teori tentang si Mephistot udah nongol duluan sejak di WandaVision. Kemudian diekori sama scene di teaser Spider-Man No Way Home di mana Strange melakukan ritual melawan titik mutlak yang ada hubungannya dengan perjanjian iblis seperti yang dilakukan Strange jahat di serial What If. Apakah ini artinya si kunyuk itu bakal benar-benar nongol? Sudahlah, bukan itu prioritas utama. Sekarang yang jadi prioritas, mikir nih, nunggu kepastian bioskop buka lagi 4 September nanti. Insya Allah. Singkat cerita, pertemuan antara kedua Strange pun terjadi dan dimenangkan oleh Strange jahat yang menguasai setengah tubuhnya yang lain buat menyempurnakan dirinya biar bisa merusak waktu mutlak. Dan Christine pun kembali hidup. Dengan wujud yang mengerikan bak iblis, roh Christine yang dibangkitnya ternyata berdampak sama kerusakan yang jauh lebih fatal. Strange gak bisa mengendalikan dirinya, sementara Christine yang bangkit kembali dari kematian ketakutan melihat sosok iblis di depannya. Nah, untuk pertama kalinya setelah 4 episode, The Watchers yang selama ini sebatas mengamati, kali ini benar-benar muncul. Ya, seperti dugaanku, The Watchers di What If bukan sebatas narator buat semua cerita What If. Dia punya peran besar di sini, dan meski tetap saja The Watchers yang kali itu menghampiri Strange, tetap tidak mau ikut campur dengan apa yang udah terjadi. Dan voila, tamat. Dan sekali lagi, ending yang membagongkan.
Oke, aku nggak mau panjang lebar sama video spotlight ini, singkatnya aja. Setelah melihat What If Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands, aku punya pendapat soal Marvel yang kayaknya benar-benar serius dengan Dark Dimension ke depannya. Kemungkinan itu pasti ada, tapi kapan dan letaknya di mana masih ngeblur lah. Ya bisa aja Mephisto dan para geng dedemitnya bakal nongol di live action Marvel. Dan ini juga menjelaskan tentang situasi rumit pasca Strange melakukan ritual melawan titik mutlak yang ngebantu Peter Parker di Spider-Man No Way Home. Ya bisa dibilang lah ini episode paling serius dari 4 episode What If yang udah dirilis. Tersisa beberapa episode lagi dan kita lihat apakah tiap episode akan saling terhubung dengan episode lainnya. Atau ya udah kelar gitu aja. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.